Pernah kepikiran nggak? Apa sih bedanya orang super sukses sama orang biasa? Ternyata ini bukan cuma soal kerja keras loh, tapi soal cara mereka ngelihat masalah. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya mengubah setiap kesulitan jadi peluang emas. Siap? Yuk kita mulai. Oke, coba deh perhatiin kalimat ini. Bro, setiap masalah di dunia ini sebenarnya sedang mencari solusi. Wah, ini dalam banget ya. Ini tuh bukan sekedar kata-kata motivasi biasa, ini tuh kayak peta harta karun. Jadi setiap keluhan yang kita dengar, entah itu soal macet, layanan yang payah, atau produk yang ribet, itu semua tuh sinyal. Sinyal kalau ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan lagi teriak-teriak minta solusi. Dan coba tebak, apa yang terjadi kalau ada yang bisa ngasih solusi buat teriakan tadi? Yep, benar banget. Jadilah bisnis. Sesimpel itu loh. Coba aja pikirin, semua perusahaan gede yang kita tahu sekarang, semuanya lahir dari satu hal. Mereka ngasih solusi buat sebuah masalah. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar otak kita bisa nyetel buat lihat peluang di tengah masalah, bukan malah sebaliknya? Nah, kuncinya itu ada di satu pergeseran cara pandang yang, wah, penting banget. Jadi gini, di satu sisi, ada kebanyakan orang. Reaksinya udah pasti. Ngeluh, frustrasi, ngerasa jadi korban. Aduh, kenapa sih begini terus? Tapi, di sisi lain, ada mindset orang kaya. Masalahnya sama persis, tapi reaksinya beda 180 derajat. Mereka malah mikir, tunggu dulu, ini gimana caranya bisa jadi duit ya? Nah, itu dia bedanya. Oke, kita gali lebih dalam lagi yuk. Gimana sih cara ngelihat peluang itu? Kuncinya simple. Kita harus sadar kalau setiap masalah itu sebenarnya adalah sinyal dari pasar. Jadi gini, mulai sekarang coba deh pasang kuping baik-baik. Dengerin apa yang temen, keluarga, atau rekan kerja keluhin. Gila, susah banget cari parkir di sini. Atau, kenapa sih ini aplikasi lemot banget? Dengerin deh, setiap keluhan itu bukan cuma angin lalu, itu tuh riset pasar gratis. Langsung nunjukin di mana ada peluang bisnis. Oke, jadi kita udah tahu nih, keluhan itu riset pasar gratis. Terus gimana cara ngubahnya jadi duit? Gini deh, ingat nggak dulu orang ngeluh, aduh susah banget sih cari taksi. Terus, creng, muncul aplikasi ojek online. Mereka kan nggak bikin mobil atau motor, mereka cuma nyelesain keluhan itu. Nah, yuk kita lihat gimana proses ini bisa jadi solusi yang nilainya gede banget. Prosesnya itu sebenarnya bisa dipecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, lihat masalah itu sebagai kebutuhan yang belum kelihatan. Kedua, ubah pertanyaan di kepala kita. Dari yang tadinya, aduh susah ya. Jadi, oke, gimana gue bisa bantu ya? Dan yang paling penting, nomor 3, mikirin gimana caranya bantu orang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena semakin besar masalah yang kita selesaikan, makin gede juga hasilnya. Coba dibayangin, energi yang kita abisin buat marah-marah di tengah macet itu kan gede banget. Nah, energi yang sama itu bisa loh kita pindahin buat mikirin solusinya. Ini nih bedanya antara jadi konsumen pasif yang cuma nerima keadaan sama jadi seorang pencipta. Kita ngubah energi frustrasi jadi energi buat inovasi. Terus, apa sih sebenarnya nilai itu? Nilai itu bukan soal teknologi yang canggih atau marketing yang heboh-hebohan. Bukan. Nilai yang sesungguhnya itu adalah seberapa besar manfaat yang kita kasih. Seberapa besar masalah atau penderitaan yang bisa kita ilangin dari hidup orang lain. Nah, itu baru namanya nilai. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling pentingnya nih, inti dari semua ini. Apa sih hasil akhir kalau kita bener-bener pakai cara pikir ini? Ini dia rahasia utamanya, dengerin baik-baik ya. Uang itu cuma efek samping. Ya, efek samping dari nilai yang kita ciptakan. Uang itu selalu dan bakal selalu ngalir ke solusi, bukan ke keluhan. Jadi, kalau kamu pengen kaya, stop ngejar-ngejar uang. Mulai sekarang, coba dia berburu masalah buat diselesain. Jadi tugas kita tuh bukan ngehindarin masalah, justru sebaliknya. Tugas kita adalah nemuin masalah yang bagus, masalah yang benar-benar bikin banyak orang pusing, dan yang solusinya kita juga peduli. Karena percaya deh, di dalam masalah yang paling gede, disitulah tersembunyi peluang terbesar buat kita. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana cara kita nerapin ini langsung di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Sekarang gue mau nantangkan kamu. Beneran nih? Coba deh, abis ini berhenti bentar, terus pikirin. Apa sih satu keluhan yang paling sering kamu dengar tiap hari? Entah di kantor, di rumah, atau pas lagi nongkrong. Jangan dianggap sepele, karena siapa tahu disitulah ide jutaan dolarmu lagi nunggu buat ditemuin. Nah, buat mulai pergeseran mindset ini sekarang juga, yuk kita bikin komitmen bareng-bareng. Coba tulis di kolom komentar, masalah jadi peluang.
Anggap aja ini langkah pertama kita buat ngelihat dunia pakai kacamata baru. Makasih banyak udah nyimak dan selamat berburu masalah.